Halo semuanya, perkenalkan nama saya David Dimitri. Pada video kali ini saya akan sharing kepada kalian semua bagaimana cara saya membuat bisnis kuliner dengan modal kurang dari 5 juta rupiah. Dan dalam waktu 1 hari saya bisa mendapatkan omset 15 juta rupiah. Dan total profit bersih dalam waktu 1 hari tersebut saya bisa mendapatkan 8 juta rupiah. Dan bisnis yang saya lakukan adalah bisnis yang banyak pesaingnya. Nah, pasti kalian penasaran kan? Pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Karena ilmu saya bagikan di video ini tidak akan ada di YouTube ataupun di internet manapun. Soalnya ini merupakan ilmu daging ataupun ilmu dapur yang dimana kalau kalian inginkan ilmu ini, kalian bisa saja membayar kurang lebih berjuta-juta rupiah. Tetapi di video ini saya bagikan secara gratis. Oke, jadi pastikan sebelum video ini dimulai, kalian klik tombol subscribe agar saya bisa bersemangat untuk membuat video-video seperti ini. Oke, selamat menonton. Oke, jadi pada video kali ini saya membuat sebuah brand yang dimana menjual produk dessert box. Kenapa saya menjual dessert box? Karena dessert box ini merupakan produk yang dimana banyak sekali pesaingnya. Dan juga ini merupakan produk yang bukan musiman. Karena kita bisa lihat banyak sekali brand-brand bermunculan yang menjual dessert box. Dan sudah bertahun-tahun dessert box ini tetap bertahan. Dan bisa dipastikan kalau ini merupakan proyek masa depan ataupun proyek jangka panjang. Oke, lalu bagaimana cara saya bisa meramaikan bisnis saya? Bagaimana cara saya bisa membuat produk ini menjadi viral? Kita akan mulai dari pertama, yaitu produk. Ya, saya menjual produk dessert yang berbeda daripada kompetitor. Kalau di Surabaya, banyak sekali yang orang menjual dessert box, tetapi teksturnya itu menggunakan cake. Dan saya menjualnya dengan menggunakan puding dan mousse, sehingga teksturnya lebih lembut. Nah, karena kalau saya menjual yang cake juga, maka tidak akan ada yang namanya pembeda. Jadi ketika saya promosi, orang akan tahu dan bosan. Alah, pasti ini dessert box pada umumnya kan. Tetapi kalau saya menggunakan tekstur yang berbeda, tekstur yang lembut dari puding dan mousse tersebut, dan orang ketika melihat promosi saya akan tanya, wow, seperti ini menarik, coba ah. Nah, jadi sekali lagi kalau kalian ingin memenangkan persaingan, harus membuat produk yang berbeda daripada pesaing kalian atau kompetitor kalian. Lalu, saya menggunakan produk yang premium. Ya, jadi saya menggunakan bahan baku premium yang rata-rata 70% dari semua dessert yang saya buat itu barangnya import semua, sehingga menghasilkan rasa yang enak. Dan juga untuk melakukan praktek untuk mendapatkan rasa yang enak dan juga rasa yang tepat menurut saya, ya nggak perlu lama-lama, karena biarpun kalian prakteknya meniru resep dari orang lain, ya udah pasti enak karena rasanya itu kan premium, bahan bakunya juga premium. Tetapi saya melakukan hingga 3 kali praktek untuk menemukan rasa yang berbeda daripada yang lain, ataupun signature dari produk saya sendiri, sehingga beda dari kompetitor. Yang kedua, konsep branding. Kita lihat di Surabaya banyak sekali orang yang menjual dessert, tetapi mereka melalui sistem cloud kitchen atau ghost kitchen, ataupun sistem pre-order. Sehingga jarang sekali di Surabaya ini orang yang menjual dessert box dengan sistem toko atau offline store. Akhirnya saya kepikiran untuk membuat sesuatu yang berbeda. Kenapa tidak saya menjual dessert tetapi sistemnya ready stock, sehingga orang tidak perlu menunggu lama-lama untuk membeli dessert yang saya jual. Lalu saya menggunakan ataupun mengorbankan salah satu cabang saya, cabang Abul Noodle Bar, untuk saya jadikan dessert. Jadi saya mengambil kurang lebih 5 meter persegi untuk dijadikan sebuah toko yang menjual dessert saya. Ya, biarpun kecil tapi tetap efektif. Kenapa? Karena saya membranding toko ini menjadi lebih menarik. Oke, kalian bisa lihat video ini. Oke, di sini kenapa namanya dessert dealer? Ya, karena tempatnya kecil. Saya terinspirasi dari penjual drug dealer di luar negeri. Yang dimana kalau jual drug dealer itu atau obat-obat terlarang tuh menggunakan tempat sangat kecil. Jadi saya terinspirasi dari itu sehingga saya menamakannya dessert dealer. Lalu di sini saya menambahkan ornamen-ornamen dengan warna bata putih dan juga neon sign dengan tulisan fuck diet yang selaras dengan apa yang saya jual, yaitu menjual dessert yang manis-manis. Sehingga orang akan tertarik untuk datang ke tempat saya untuk mencoba dessertnya dan juga foto di neon sign tersebut. Jadi konsep ini bisa dijadikan konten promosi sehingga orang datang ke dessert saya karena dua hal. Yang tadi, yang pertama karena dia ingin mencoba dessertnya, yang kedua dia ingin mencoba foto di tempat yang saya buat tadi, fuck diet tadi. Lalu untuk harga yang saya jual, saya menjualnya dari harga 10.000 hingga 20.000 rupiah. Harga 10.000 rupiah ini hanya ada satu produk aja. Jadi biarpun bahannya premium semua, saya tetap ada satu produk yang dijual dengan harga murah. Kenapa harga murah? Ya, itu merupakan teknik untuk menarik pelanggan ataupun teknik untuk mencari perhatian orang-orang yang melihat promosi kita. Jadi bayangin deh, ketika saya promosi, thumbnailnya itu tulisannya dessert premium cuma 10 ribuan aja. Nah, pasti orang akan penasaran kan, kira-kira yang bener nih, masa dessert premium tapi harganya cuma 10 ribu rupiah? Oke, bagaimana cara saya marketing? Saya marketing menggunakan 2 metode, yaitu
paid promote melalui Instagram, dan juga endorse melalui food vlogger dari TikTok. Dan sebelum saya mempromosikan melalui paid promote, karena ini bisnis kuliner, saya wajib menggunakan food vlogger. Kenapa? Karena saya membutuhkan yang namanya social proof. Maksudnya adalah ketika orang terkenal memakan produk saya, maka saya mendapatkan pengakuan dari orang-orang baru. Wah, ternyata produk dessert dealer ini udah dimakan sama food vlogger yang terkenal ini. Nah, itu yang namanya social proof. Jadi wajib namanya endorse ataupun mengundang food vlogger atau influencer untuk mencoba produk kita. Dan lalu kita bayar untuk mempromosikan kedai kita. Oke, singkat cerita akhirnya food vlogger ini datang ke tempat saya. Dia mencoba semua dessert saya dan dia mereview gimana rasanya, lalu dia up di TikToknya dia. Hari pertama setelah TikToknya di-upload, kurang lebih pada saat jam makan siang, di hari Sabtu tanggal 6 Februari, hasilnya boom! Saya mendapatkan 6 juta rupiah. Menjual total kurang lebih 400 box dessert. Loh, kenapa harga 10 ribuan tapi kok dapatnya 6 juta? Ya, bisa dibilang, yang tadi saya bilang kan, saya menjual produk yang harganya 10 ribu, itu cuma beberapa produk aja. Saya cuma nyetok 50. Sisanya saya menjual produk yang harganya 13 ribu, 18 ribu, hingga 20 ribu rupiah. Jadi teknik 10 ribu ini adalah teknik untuk menambah namanya traffic, sehingga orang tertarik untuk datang ke tempat kita. Ya contohnya seperti minimarket. Di setiap minimarket punya yang namanya mesin ATM. Nah, lu kenapa mesin ATM-nya ada di dalam? Pasti kalian penasaran kan? Ya iya, karena itu untuk menambah traffic. Ketika kita masuk ke minimarket untuk mengambil uang di ATM, secara nggak langsung kita melewati yang namanya produk-produk yang dijual di minimarket tersebut. Nah, kalau kita udah megang uang dan misalnya kita kepengen beli minum deh atau beli jajan deh, ya udah akhirnya kita beli. Karena itu kenapa ATM selalu ada di dalam minimarket? Soalnya untuk menambah yang namanya traffic. Seperti yang saya pakai tadi, harga 10 ribu yang cuma satu menu itu aja, itu hanya untuk menambah traffic agar orang datang ke tempat kita lalu mencoba menu-menu kita yang lain. Nah, seperti itu merupakan teknik untuk menambah traffic dengan cara kita memancing dengan satu produk kita yang kita jual dengan harga yang sangat murah ataupun dengan harga yang sangat terjangkau. Oke, kalian bisa lihat video ini cara saya promosi. Dessert premium mek 10 ribuan. Temenan ta iki? Asli mau murah rek. Pantesan antri nih kok ngawur ngene. Aku lagi ndek grand openingnya dessert dealer rek. Spesial dessert nggawe bahan premium tapi regone mau murah, Cik. Pas mbak buka kulkas lo, duh ya Allah, pengen tak gowok mulih kabeh gawe stok nang kulkas omah rek. Varian rasanya lo awakeh 7 macem. Kate tak coba kabeh tapi wedi darah tinggi. Ya apa gak ngiler, ndelok dessert ae berlayer-layer koyo ngene. Tumpuk-tumpuk rek. Peseno sing Holy Coco Cheese Heaven rek. Kombinasi coklat ambek kejune lo, awenak Cik, lawu mer nang jero cangkemmu. Wes gak usah diet-dietan, nyoba oci. Oke, tadi kan bisa lihat kan, belum opening, cuma baru ngundang food vlogger aja, kok udah rame, kok udah ngantri. Nah, itu yang namanya settingan. Iya, saya menggunakan beberapa teman saya untuk antri di situ. Seakan-akan tempat ini tuh diantri oleh banyak orang. Nah, ketika saya mempromosikan video tersebut, orang akan menganggap, wow, kok enak nih dessertnya, sampai orang ngantri-ngantri gitu. Nah, itu merupakan cara pertama kalau kalian kepengen meramaikan bisnis kalian. Kalian buat bisnis ini seakan-akan tuh diantri oleh banyak orang. Sehingga orang tuh penasaran, wah kalau orang-orang aja ngantri, kenapa saya nggak coba juga? Kayaknya enak nih. Nah, jadi kalau kalian kepengen membuka bisnis kuliner dan pada saat opening yang dimana belum ada pelanggan, ya kalian bisa menggunakan cara ini untuk membuat seakan-akan produk kalian tuh rame ataupun tempat kalian tuh rame. Karena itu akan mempengaruhi psikologi orang yang ketika melihat iklan tersebut. Oke, selanjutnya hari kedua, merosot hingga 2 juta rupiah. Jadi pada hari pertama omsetnya 6 juta rupiah, tetapi dari minggu besoknya merosot. Kenapa bisa merosot ya? Karena di hari minggu tersebut, karyawan saya yang bikin dessert, itu pada libur. Jadi operasionalnya habis. Saya hanya bisa membuat kurang lebih 200 box. Saya dengan teman saya. Jadi saya nggak kaget kalau omsetnya merosot. Jadi kurang lebih saya mendapatkan 2 juta rupiah pada hari kedua. Karena operasional saya ataupun produksi saya tidak memadai. Jadi banyak sekali orang yang ngantri, nggak kebagian, akhirnya pada pulang, pada marah-marah. Hingga hari ketiga, karyawan saya udah mulai masuk semua. Kita udah sampai up, kurang lebih kita mendapatkan 8 juta rupiah di hari ketiga. Dan di hari tersebut, saya juga menambahkan kamar kos-kosan untuk membuat kapasitas produksi saya menjadi lebih besar. Dan juga saya menambah karyawan hingga 6 orang. Untuk khusus dapurnya aja.
Sehingga saya bisa produksi kurang lebih 1.200 box dalam waktu 1 hari. Hingga hari keempat, boom! Itu merupakan omset puncak dari dessert dealer, yaitu 15 juta rupiah. Yang dimana saya mendapatkan profit bersih, kurang lebih 50%, yang dimana dalam waktu 1 hari, saya bisa mendapatkan uang kurang lebih 8 juta rupiah bersih. Oke, lalu bagaimana? Apa yang terjadi seminggu kemudian? Seminggu kemudian, setelah 8 hari setelah dipromosikan di TikTok, saya sengaja untuk tidak mempromosikan bisnis saya lagi. Dan luar biasanya, udah pasti ya, omset merosot. Nggak ada pelanggan baru, yang beli itu pelanggan-pelanggan lama. Jadi biarpun merosot, omset saya itu paling mentok di paling bawah itu 3 juta rupiah. Dalam waktu 1 hari. Ya, menurut saya ini udah angka yang sangat lumayan ya. Karena baik sekali orang yang udah beli di hari pertama, bahkan hari kedua, dia beli lagi di hari berikutnya. Ya, kok bisa dibilang cocok dengan produk saya. Nah, lalu kenapa kok bisa turun? Karena postingan di TikTok sebelumnya sudah ketemu dengan postingan-postingan terbaru dari video dia yang baru, di konten-kontennya dia. Sehingga orang nggak akan tahu dessert dealer itu apa. Yang tahu dessert dealer cuma orang-orang yang pernah nonton di konten video tersebut, yang di video di postingan pertama. Lalu bagaimana caranya supaya bisa konsisten? Kita harus yang namanya promosi. Minimal ya seminggu bisa 3 kali lah untuk promosi. Oke, akhirnya saya mempromosikan bisnis saya di akun terbesar di Surabaya. Akun Instagram info di Surabaya. Dengan metode paid promote. Yang dimana paid promote ini saya membuat video sendiri. Lalu saya bayar akun tersebut untuk mempromosikan ataupun untuk mengupload video yang saya buat. Kita bisa lihat video ini. Oke, di situ kan bisa pelajari kan cara saya membuat thumbnail, cara saya membuat video tersebut. Saya membuat thumbnail yang dimana ini seakan-akan viral ataupun ramai, sehingga orang membuka video itu. Nah, kalau orang buka video tersebut, udah pasti dia akan tahu namanya dessert dealer kan. Nah, kalau kalian membuat konten paid promote yang tidak menarik thumbnailnya, maka orang tidak akan klik konten tersebut, sehingga paid promote kalian tidak akan efektif. Oke teman-teman semuanya, jadi kalian sudah paham kan alurnya gimana, cara saya bisa mendapatkan omset tersebut, bisa mendapatkan hasil yang sangat konsisten. Ya, karena saya membuat yang namanya branding yang sangat kuat. Maksud branding sangat kuat adalah saya sudah membuat sebuah konsep yang dimana dessert yang saya jual rasanya harus premium dengan harga yang sangat terjangkau, sehingga orang yang sudah mencobanya dan juga harganya sangat murah, orang akan balik lagi karena harganya sangat cocok dengan rasanya. Yang kedua, saya memiliki branding kedai sangat kuat, yaitu dessert dealer dengan konsep merah putih tersebut seperti di gambar tadi ataupun di video tadi ya. Karena apa? Karena dengan branding yang kuat, maka bisnis ini bisa dijual lagi. Maksudnya dijual lagi adalah ya saya bisa membuka yang namanya kemitraan, saya bisa membuka yang namanya investasi yang dimana dengan sistem partnership, sehingga saya bisa membuka banyak cabang. Ya, karena bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa dijual lagi. Oke, selanjutnya adalah promosi. Saya membuat sebuah promosi dengan secara social proof, yaitu mengundang food vlogger untuk mereview produk saya. Lalu yang kedua, saya menggunakan promosi yang dimana seakan-akan produk yang saya jual itu viral dengan memberikan footage yang dimana ada antrian banyak orang untuk mendapatkan produk saya. Yang seakan-akan produk ini viral sehingga orang yang menonton paid promote tersebut ataupun menonton konten iklan tersebut akhirnya penasaran untuk mencoba produk saya. Ketika dia datang ke tempat saya dan dia cocok dengan produk saya yang saya jual, maka dia akan jadi pelanggan setia. Karena selama yang saya alami, omset terbesar di bisnis kuliner adalah seorang pelanggan setia. Sama seperti di bisnis fashion saya, yang dimana baik sekali orang yang repeat order melalui pelanggan saya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan omset yang sangat besar, bukan dari pelanggan baru, tetapi pelanggan setia. Karena pelanggan setia, dia bisa membeli produk kita
bisa saja seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, dia juga bisa mempromosikannya melalui teman-temannya dia atau dengan cara mulut lewat mulut. Seperti itu teman-teman. Jadi pastikan kalian menjual produk yang sangat enak, khususnya bisnis kuliner. Karena kalau kalian membangun bisnis kuliner, tetapi produk kalian tidak kuat ataupun tidak enak, jadi biarpun kalian di hari pertama kalian sudah bayar banyak influencer, hari pertama banyak sekali orang yang ramai datang ke kedai kalian, tetapi rasanya tidak enak, saya yakin di hari-hari berikutnya penjualan kalian pasti menurun karena orang kapok. Jadi dia merasa nggak worth it, jadi dia nggak merasa apa yang dia bayar tidak enak, tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Jadi pastikan dulu kalau kalian ingin bisnis kuliner, produk kalian tuh harus enak. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, di sini kenapa modalnya bisa 5 juta rupiah? Yang pertama, saya menggunakan modal ini untuk peralatan, yang dimana peralatan tersebut untuk kulkas dan juga mesin kasir. Saya membeli kulkas bekas dan kulkas lainnya saya menggunakan kulkas kos saya dan juga kulkas dari mie yang saya jual. Selanjutnya itu, buat apa lagi? Saya membuat untuk renovasi dengan total kurang lebih 2 juta rupiah untuk membuat neon sign ataupun membuat dari kaca dan juga tembok-temboknya. Dan untuk mejanya mungkin kalian lihat kelihatan mahal, padahal itu murah banget, cuma 5.000 rupiah. Saya cuma membuat meja dari kayu biasa yang saya bikin secara kokoh, lalu saya lapisi dengan bata putih yang bisa saya beli di e-commerce dengan harga 8.000 rupiah satu bijinya, murah banget kan? Dan untuk bagian atasnya yang warna merah, saya menggunakan PVC sheet yang dimana harganya murah sekali ataupun sangat terjangkau. Di e-commerce kalian bisa dapatkan kurang dari 1.000 per meternya. Dan lalu untuk promosinya saya menggunakan modal kurang lebih 8.000 rupiah untuk melakukan promosi pertama di food vlogger dari TikTok tersebut. Lalu untuk bahan baku saya cuma mengeluarkan modal kurang lebih 700.000 rupiah karena saya hanya menjual 2 jenis produk, yaitu cheese dan juga coklat. Loh, kok jual dessert tapi kok cuma 2 produk doang, cheese sama coklat? Ya, karena kalau kita fokus di satu produk ataupun kita fokus di produk yang sangat minim, kita bisa membuat rasa yang sangat enak ataupun rasa yang sangat maksimal. Sehingga rasa kita menjadi lebih enak. Dan juga menariknya kalau kita memiliki produk yang sangat sedikit, kita lebih mudah untuk materi promosi. Misalnya nih, kita udah kehabisan konten untuk promosi. Nah, minggu depannya kalau kita ingin promosi lagi, kita bisa memperkenalkan produk yang baru. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi di video selanjutnya saya akan sharing lagi kepada kalian semua. Bagaimana cara saya men-scale up bisnis ini? Bagaimana cara saya melipat gandakan omset dari bisnis ini? Oke, jadi pastikan kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan buat kalian yang kepengen mendapatkan ilmu-ilmu lagi, saya sarankan kalian bisa memfollow Instagram saya di @daviddimitri karena saya sering sekali melakukan yang namanya Q&A dan juga sharing tentang pekerjaan saya, tentang bisnis saya melalui Instagram story maupun postingan. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.